Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menemukan salah satu kejanggalan dalam hitung suara di websitenya KPU. Kalau kita coba buka di hitung suara, kemudian kita buka yang Provinsi Jawa Barat. Nah, Provinsi Jawa Barat. Kemudian kita cari Kabupaten Cianjur. Kemudian Kecamatan Cianjur. Di sini saya buka di Kelurahan Sayang. Kelurahan Sayang, kita lihat di sini persentasenya. Ini progresnya, total ada 342 untuk paslon 1, kemudian 1017 paslon 2 dan 821 paslon 3. Kita cek ke bawah. Di sini ada TPS 94. TPS 94 dengan perolehan nomor paslon 1 222, kemudian paslon 2 884, paslon 3 817. Dari sini saya sudah mencurigai di satu TPS kok jumlah suaranya lebih dari 1000. Kemudian kita coba buka, sini jumlah DPT-nya 206, kemudian total hak pilihnya ada 218. 222, kemudian 824 dan 817. Nah, ini angka ini dari mana nih? Angka perolehan suara ini dari mana? Sementara jumlah pengguna hak pilihnya saja hanya 218. Kalau kita coba hitung, ada 1923. Sementara di TPS tersebut jumlah pengguna hak pilihnya ada 218. Artinya apa? Artinya di sini ada kelebihan suara 1700. Ini suara gelap. Ini suara gelap yang diwarnai merah ini dari mana? Ya, suara gelap ini dari mana? Datangnya dari mana? Di sini jelas jumlah suara sah sekian, sekian. Kemudian kita lihat formnya. Form pindai hasil C. Kita coba zoom hasilnya 286, kemudian jumlah suara-suara yang digunakan 218. Apakah ini sesuai? Nah, sesuai dengan ini 218. Kemudian jumlah total di sini hasilnya 01, paslon 1 112, kemudian paslon 2 84 dan paslon 3 17. Ini entah di mana dicantumkan, tidak dicantumkan dalam penjumlahan ini. Sementara yang dikumulatifkan, dijumlah totalkan ke seluruh di Kecamatan Sayang, itu hasil jumlah yang tadi 800 ini. Nah, ini sehingga menurut saya ini terjadi penggelembungan suara di sini sebesar 1705 suara. Jadi ada penggelembungan. Dan prediksi saya ini bukan kesalahan dari pihak TPS ya, di TPS, tetapi ini dari sistem. Entah, saya bukan ahli IT, tetapi entah bagaimana ini bekerjanya, terus angka ini dari mana, ini juga perlu diperdalam oleh teman-teman lain yang ahli IT tentang kejanggalan ini. Dan kita akan cari lagi angka-angka seperti ini ya, suara-suara gaib seperti ini, sumbernya dari mana, entah siapa yang memasukkan. Demikian temuan pertama yang kami dapatkan. Terima kasih. Sobat era sekalian, syarat untuk memenangkan Pilpres itu ada dua. Pertama, Anda harus menang sekurang-kurangnya 50% plus 1. Dan yang kedua, Anda harus menang di sekurang-kurangnya separuh lebih dari jumlah provinsi. Kalau jumlah provinsi 38, berarti harus menang di 20 provinsi. Jadi 50% plus 1 dan di 20 provinsi. Nah, hasil itu baru akan terkonfirmasi setelah ada hasil dari KPU yang hitungan berjenjang. Sekarang hitungan berjenjang itu situng KPU ya, apa istilahnya sekarang? Sirekap. Jadi Sirekap KPU itu ya baru 6% saja. Jadi belum bisa mewakili sesuatu yang absolut. Itu satu. Nah, kalaupun nanti
setelah ada pengumuman hasil pemilu, bukan berarti tidak bisa digugat hasilnya. Ya. Yang bisa digugat apa? Yang bisa digugat itu adalah dua hal. Kalau misalnya nanti ditemukan bukti bahwa ada kecurangan yang sifatnya TSM, terstruktur, sistematis, dan masif, ya. Jadi terstruktur itu memang ada struktur kekuasaan yang menopangnya, sistematis itu terencana dengan baik, masif itu ya di banyak tempat, ya. Maka tidak hanya penghitungannya dibatalkan, tapi calon yang terlibat itu bisa didiskualifikasi. Itu hukumnya. Tapi dulu-dulu enggak. Dulu-dulu saya baca semua permohonan. Tidak ada yang profesional. Tidak bisa menunjukkan fakta kecurangan. Tidak bisa menunjukkan fakta penghitungan suara yang benar menurut versi mereka. Jadi ada hal yang perlu kita garis bawahi. Nah, kalaupun misalnya TSM-nya lewat, kita juga masih ada peluang. Yaitu untuk mempersoalkan beberapa daerah, beberapa wilayah, agar kemudian kemenangannya tidak mencapai 20 provinsi. Misalnya, menang di 25 provinsi diumumkan KPU. Kita cukup membuktikan bahwa 6 provinsi nggak menang. Ya, entah menangnya kubu 03 atau kubu 01, it doesn't matter. Bahwa tidak sampai 20 provinsi. Atau menangnya tidak 50% plus 1. Jadi kalau misalnya, katakanlah, wah ini jarak antara pemenang 1 dan pemenang 2 jauh, sampai puluhan persen, itu tidak berarti apa-apa. Kalau calon ini kemudian angkanya bisa diturunkan sampai 50% kurang. Atau 50% pas, nggak mungkin juga ya. Jadi intinya adalah 50% itu batas maksimal untuk 2 putaran. 50% plus 1 batas maksimal untuk 1 putaran. Jadi sahabat daerah sekalian, sekali lagi ya, jangan terpengaruh dengan angka-angka yang ada sekarang ini. Kita masih terus berjuang untuk menegakkan pemilu yang jujur dan adil. Kalau memang yang diumumkan itu jujur dan adil, fine. Tapi kalau tidak jujur dan tidak adil, maka kita akan berjuang terus sampai titik darah penghabisan. Semangat ya. Oke. Di kiri kanan saya ini ada 2 relawan Amin yang semangatnya tidak pernah runtuh ya melihat angka-angka ya. Sekedar katanya dunia ini panggung sandiwara. Jadi saya mulai dari Iwan Tarigan dulu. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada teman-teman sekalian? Ya, terima kasih Bang Refli. Ya. Oke, saya kasih ini dong. Jangan terima kasih aja Ya. nanti. Nih, nggak bunyi lagi. Nih, oke. Ya, Terima kasih Bang Refli atas waktunya di channel keren cadas. Luar biasa ya. Okay. Luar biasa ini kalau motivator luar biasanya nggak terlepas ya. Ya. Nah, teman-teman relawan, kita sudah berjuang yang cukup panjang dan perjuangan kita belum selesai, masih panjang ya. Itu utama. Jadi terima kasih kami sampaikan kepada semua pejuang perubahan, teman-teman relawan di seluruh Indonesia yang setiap hari bekerja siang dan malam, mengeluarkan tenaga, biaya, ya. Saya banyak mendapatkan laporan dari teman-teman dari Aceh, dari Sulawesi, sampai jual motor, jual mobil, ya untuk pemenangan Pak Anies, ya. Jadi perjuangan teman-teman itu tidak sia-sia dan masih berlanjut. Menurut informasi yang kita dapatkan hari ini, quick count itu hanya sebagai penggiringan opini. Dan itu terjadi di 2014 dan 2019. Dan juga terjadi di 2024. Jadi, jangan terpaku pada quick count, karena kita punya data sendiri, ya, di mana data tersebut juga kita punya kesempatan, dan memang masih kepada putaran kedua. Jadi, jaga stamina, jaga semangat, jangan khawatir, ya, kita masih terus berjuang, kita menjaga TPS, ya, dan juga kita menemukan 51 kecurangan sampai hari ini ya.
51